Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Efektivitas Penggunaan Model Pembelajaran Konsep Attachment terhadap aktivitas dan hasil belajar siswa-siswi pada pembelajaran biologi sel di kelas 11 SMA Saikya di Palembang. Oleh saya sendiri, Mukarramah Faradila Dwi Sendi Mustafa, dengan NIM 06691281823024. Dosen pembimbing yakni ada Bapak Dr. Mas Agus Muhammad Ribani, SPD MSI, dan Ibu Nika Anggraini, SPD MSc, Prodi Pendidikan Biologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya. Nah, di sini ada latar belakang penelitian, yang mana yang pertama yakni ada model pembelajaran yang referensinya saya ambil salah satunya yakni dari Jurnal Sofian tahun 2016. Dan yang kedua ada tentang konsep attachment, yang mana referensinya saya ambil dari Sediah dan kawan-kawan pada tahun 2015. Dan keefektifan penggunaan model pembelajaran oleh Muhammad dan kawan-kawan tahun 2014. Nah, di sini latar belakang dari penelitian ini yakni yang mana pembelajaran itu sendiri yang berlangsung sehari-harinya masih cenderung berpusat kepada guru karena rendah minat baca siswa tadi, dan juga pembelajaran para siswa hanya berperan sebagai penerima informasi tanpa dirangsang untuk dapat berpartisipasi dengan aktif ataupun menggali dan mencari tahu lebih banyak informasi secara mandiri. Nah, maka karena adanya latar belakang penelitian tersebut, muncullah judul saya yang berjudul Efektivitas Penggunaan Model Pembelajaran Konsep Attachment terhadap Aktivitas dan Hasil Belajar Siswa-Siswi pada Pembelajaran Biologi Sel di kelas 11 SMA Saikirti Palembang. Nah, di sini ada rumusan masalah, yang mana yang pertama yakni bagaimanakah aktivitas para siswa sebelum dan sesudah penerapan model pembelajaran pencapaian konsep attachment di kelas 11 SMA Saikit di Palembang. Yang kedua, bagaimanakah hasil belajar para siswa sebelum dan setelah penerapan model pembelajaran pencapaian konsep attachment di kelas 11 SMA Saikit di Palembang. Yang ketiga, adakah pengaruh model pembelajaran pencapaian konsep attachment terhadap pembelajaran aktivitas di kelas SMA 11 SMA Saikit di Palembang? Dan yang terakhir itu, adakah pengaruh model pembelajaran pencapaian konsep attachment terhadap hasil belajar di kelas 11 SMA Saikit di Palembang? Nah, di sini jadi ada 4 ya teman-teman, yang mana yang pertama kita melihat bagaimana sih aktivitas sebelum dan sesudah, juga melihat hasil belajar sebelum dan sesudah, terus ada nggak sih pengaruhnya terhadap aktivitas belajar dan hasil belajar siswa itu sendiri. Nah, selanjutnya ada batasan masalah dan tujuan penelitian. Pada batasan masalah, karena untuk menghindari perluasan sebuah permasalahan yang sering muncul, maka saya selaku penulis membatasi masalah penelitian, yaitu dengan menggunakan semua model pembelajaran, yakni konsep attachment terhadap efektivitas dan hasil belajar siswa-siswi terhadap pembelajaran biologi sel kelas 11 SMA saya Kirti Palembang. Nah, dan selanjutnya ini ada tujuan penelitian, ya, hampir sama kayak rumusan masalah tadi, terbagi menjadi 4, yakni yang mana tujuannya agar dapat mengetahui aktivitas siswa sebelum dan sesudah penerapan model pembelajaran. Nah, dan yang kedua agar dapat mengetahui hasil belajar siswa sebelum dan sesudah penerapan model pembelajaran. Yang ketiga, agar dapat mengetahui apa sih pengaruh pembelajaran konsep attachment ini terhadap aktivitas belajar di kelas, dan untuk mengetahui pengaruh model pembelajaran terhadap hasil belajar di kelas. Nah, selanjutnya juga ada manfaat penelitian. Di sini saya memiliki 3 manfaat penelitian ya teman-teman.
Yakni yang pertama, memberikan sebuah informasi dan cara pengembangan pembelajaran kepada guru bidang studi biologi dengan menggunakan model pembelajaran dan media agar dapat meroketkan atau meningkatkan hasil belajar biologi di jenjang SMA. Dan yang kedua, meningkatkan minat dan kreativitas peserta didik terhadap bidang studi biologi. Dan yang terakhir yakni membuat peserta didik supaya dapat lebih memahami pembelajaran yang dijelaskan oleh peserta didik. Nah, di sini ada metodologi penelitian. Yang mana di sini ada metode dan alat dan bahan. Pada metode di sini saya menggunakan sebagai jenis penelitian ini adalah penelitian kuasi eksperimen karena mengingat tidak semua variabel ataupun gejala yang muncul dapat diukur dan dikontrol secara ketat. Namun, pada penelitian ini, penelitian hanya mengukur dari aspek kognitif siswa saja. Penelitian eksperimen, penelitian yang subjeknya diberi perlakuan atau treatment, kemudian diukur akibat perlakuan itu pada diri subjek. Pada penelitian ini tidak dapat terdapat kontrol ataupun manipulasi ya teman-teman yang relevan pada semua variabel, melainkan hanya pada sebagian variabel. Penelitian ini merupakan penelitian yang sistematis, logis, dan teliti di dalam melakukan kontrol terhadap kondisi. Penelitian ini juga digunakan untuk mencari pengaruh perlakuan tertentu terhadap yang lain dalam kondisi yang terkendali. Nah, di sini ada alat dan bahan, yakni menggunakan siswa-siswi SMA kelas 11 IPA 1 dan kelas 11 IPA 2, yang jumlah semuanya yakni sebanyak 72 orang. Yang mana ada bahannya sini saya menggunakan yakni RPP dan membuat pretest dan protest serta membuat lembar observasi ataupun lembar penilaian ya teman-teman. Nah, di sini lokasi penelitiannya yakni di SMA Sekit di Palembang, di mana di SMA ini sendiri berlokasi di Jalan Sultan Mansur, Mak Rayu yang berdekatan dengan Universitas Sekit itu sendiri. Nah, yang mana kali ini saya akan menggunakan produk yakni dari kelas 11 IPA. Ini ada peta dan foto sekolahnya ya teman-teman. Waktu penelitiannya yakni dari bulan Juni sampai ke bulan Juli 2021. Nah, prosedur penelitian. Di sini saya memiliki 5 prosedur penelitian, yakni yang pertama ada tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap evaluasi, tahap pengumpulan data, dan tahap analisis data. Nah, itulah tadi teman-teman presentasi saya kepada teman-teman. Terima kasih ya sudah menonton dan sudah mengamati dengan cermat video presentasi saya kali ini. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah, saya mohon ampun. Baiklah, saya ucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Thank you. See you next time.